harus paham. Jadi enggak semuanya seperti itu, nggak bisa. Nabi Ayub doanya itu bukan masalah doa, itu pernyataan Nabi Ayub seperti bicara dengan Allah. Pelajarannya seperti apa akhirnya yang kita bisa ambil? Jangan merasa bahwa doa itu kalau dibaca pasti sembuh, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita tes, jangan cuma masalah itu ya. Kita tes, orang yang terkena sihir itu dibacain surat Al-Falaq sama An-Nas, itu juga jarang yang bisa sembuh. Mengulang lagi bertahun-tahun. Kenapa? Karena pasien saya seperti itu. Saya sudah bacain terus setiap hari. Nah, sudah berapa minggu atau bulan? Bertahun-tahun, Ustaz. Loh, kok nggak bisa sembuh? Nah, kan tahu bahwa Al-Falaq sama An-Nas ini permohonan kepada Allah Ta'ala, dilindungi dari sihir. Dilindungi dari sihir. Nah, kalau permohonan sama Allah kan tergantung Allahnya mau ngasih apa enggak, kan begitu. Namanya mohon. Namanya juga mohon. Apalagi sihirnya sudah masuk. Apalagi sihirnya sudah masuk lah, kan nggak bisa. Itu bukan salah Qur'annya, enggak. Qur'annya sudah benar, kamu yang ya, Pak. salah pemahaman. Dan yang jelas Allah itu akan mengabulkan doa, itu ditulis dalam surat Asy-Syura ayat 26, diceritakan wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini cara Allah mengabulkan. Dan Allah mengabulkan doa orang yang beriman, imannya kuat dan selalu mengerjakan amal soleh. Nah, baru dikabulkan. Kan begitu. Jadi orang yang dia imannya nggak kuat langsung baca itu, ya nggak bisa. Karena apa? Karena yang ngomongin itu nggak ngerti ayat-ayat yang berhubungan. Makanya kalau ada seseorang menyuruh doanya Nabi Ayub itu dipakai kalau untuk sakit, pasti sembuh, jangan bilang pasti. Buktiin dulu dari 100 orang sembuh nggak semuanya. Nah, kan itu survei namanya. Jangan bilang pasti Allah, janji Allah pasti dipenuhi loh. Persoalannya bukan janji Allah itu pasti dipenuhi. Kadang-kadang seseorang itu yang nggak paham maksudnya Allah Ta'ala. Itu Nabi loh, minta kepada Allah, bukan kita. Nabi itu terjaga dia. Punya sifat maksum loh, rata-rata ya dia punya sifat seperti itu, maksum. Makanya beliau jadi Nabi, meminta, istilahnya memberikan pernyataan, memberikan keluhan kepada Allah Ta'ala. Baru Allah memberikan Ayub, kamu tetap sujud kepadaku Allah, gitu kan akhirnya diberi. Lah kalau kita manusia itu kalau sakit baru dia tobat. Betul Pak. Kalau dia nggak bisa bayar utang baru dia cari ustadz. Betul Pak ya. Dia tidak pernah bertanya bagaimana caranya hidup baik agar besok itu rezeki itu diberikan kepada Allah Ta'ala kepada kita, nggak pernah. Karena yang ngasih itu, kalau kamu kaya baca ini kayu pain. Allah sendiri menyuruh kita itu kalau besok itu atau sering minta dunia itu di akhirat itu dimasukkan neraka, udah jelas itu. Al-Isra ayat 18, surat Hud ayat 15 dan 16 tersambung, itu kan jelas. Nah, kenapa ngajarin itu malah kaya? Lah itu kan sama aja seseorang yang mengajak jamaahnya masuk neraka. Astagfirullah. Nggak usah, Allah yang maha mengatur rezeki-rezeki kita. Tunjukkan aja kita taat pada Allah Ta'ala, cukup, nanti Allah yang mengatur. Umpamanya orang yang pensiun bingung sebelum pensiun, saya besok kerja apa, padahal istriku hobinya belanja, kan gitu. Loh, tapi kalau memang imannya bagus, dekat sama orang-orang yang baik, loh bisa kok pensiun itu malah kerja di teman-temannya itu. Jadi belanja istrinya masih tercover. Gitu. Ada tuh orangnya tuh, ada tuh. Ustaz Abi bilang, mana orangnya? Mana? Iya, kerjain aja perintah Allah Ta'ala. Rezeki itu nanti itu ya berjalan sendiri mendekati kalau kita itu taat. Lah kok kita nyuruh-nyuruh Allah, ayo kita doa yang serius doanya.
Ya Allah, jadikan saya direktur. Lah kacau seperti itu. Iya benar. Lah mau presiden itu ada 2 kelompok atau 3 kelompok yang jadi satu kok. Kan 3-3-nya minta jadi presiden semua. Kan gimana coba? Hah? Lah iya. Semuanya muslim. Nah, Mana? itu gimana itu? Nah, ya kan bisa mikir sebenarnya. Ayo pikirin sekarang. Ayo, kan nggak bisa seperti itu. Itu haknya Allah. Taat ya hanya pada Allah aja. Makanya kalau saya sama jin nggak mau ditipu. Nggak, kamu mau bohong aja gitu. Nah sekarang mau keluar atau saya selesaikan. Jinnya ngerti kalau dibohongin. Saya keluar aja Ustadz. Oke. Kalau enggak saya hancurin, selesai. Gitu kalau saya nggak main-main. Cuma memang harus baik. Kenapa? Itu kan makhluk Allah. Tidak boleh kita sakiti. Kalau memang dia mau keluarnya baik-baik ya kita berikan. Kan begitu. Kenapa? Allah itu kan maha pengampun. Rasulullah itu pun belajar banyak mengampuni orang-orang yang memusuhi Rasul. Lah kita dengan jin, jin itu belum tentu musuhan sama kita. Loh kok kita marah sama kok jin? diusir-usir gitu. Kok bukan diusir-usir, kok marah. Marah, iya. Jin di pohon, di mana pohonnya itu diem di situ, diusir jinnya. Maksudnya apa? Satu ketika bisa orang yang usir diusir ya Pak Ustaz. Dapat balasan. Ustaz tentang jin nih, pas ngomong jin, apakah orang yang sudah meninggal yang masa hidupnya istilahnya banyak jinnya karena dipemarah dan lain-lain, apakah jin ikut keluar juga Ustaz? Enggak. Kalau jin itu ada beberapa yang keluar, ada juga yang enggak juga sih. Tergantung apa itu Pak Ustaz? Tergantung jinnya sendiri sama orangnya yang mau mati itu. Jinnya nggak ngerti apa kalau orang yang itu udah meninggal? Ya tahu kali ya, tapi dia juga terkait sumpahnya dengan orang itu. Oh, sehidup semati. Sehidup semati sama kalau orang itu bersumpah akan aku Jin lindungi. itu bersumpah. Orangnya bersumpah, orang yang akan bersumpah. aku lindungi anak cucuku. Wah, ini ilmunya seneng sekali ya. Masuk ke anak cucu. Yang saat ini menjadi orang-orang yang katanya apa namanya Doraemon. Kok Doraemon ini apa namanya? Indigo. Wah, itu ilmunya mbahnya sebenarnya. Makanya dia tidak punya ilmu, dia bisa lihat itu ilmunya mbahnya. Kalau saya mah gampang aja. Itu kalau ada sumpah dia ada terus. Ada terus. Selain itu keluar. Ya tergantung juga jinnya. Kalau orang ini termasuk disukain orang lain, jinnya nongkrong di situ. Oh gitu? Iya. Nah, orang itu nanti kan diminta-minta, disembah-sembah. Nah itu dia masuk ke orang-orang itu. Jinnya yang masuk ke orang-orang itu. Memanfaatkan. Ya memanfaatkan. Ya itulah ciri jin yang ada setannya ya seperti itu. Makanya kalau dikubur dilarang oleh banyak ustadz itu jangan minta sama orang yang meninggal. Emang bener. Sudah bener itu. Karena yang minta ya masuk jin. Minta kekayaan dikubur ini, akhirnya dia kaya beneran. Nah, gitu. Insya Allah seperti itu ya. Wallahu a'lam. Waduh. Alhamdulillah Pak Ustadz, banyak sekali nih